Salam sejahtera jemaat yang dikasih Tuhan, bertemu lagi dengan Renungan Harian GKI Kebonjati. Dan hari ini bersama saya, Pendeta Agus Gunawan. Tema kita hari ini adalah Allah mendengar doa kita. Bacaan diambil dari 1 Samuel 1 ayat 1-20. Nah saudara, dalam fase hidup kita pasti pernah mengalami pergumulan berat yang membuat kita sampai barangkali bertekuk lutut menaikkan doa-doa. Mungkin saat itu ada pergumulan dengan orang yang kita kasihi, yang sakit, dan mungkin juga sedang meregang nyawa, saudara. Atau juga mungkin karena masalah keseharian kita, ekonomi, yang membuat kita sampai tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Nah, saudara, di tengah pergumulan itu apa yang kita lakukan? Dalam kisah 1 Samuel 1 ayat 20, ini juga berkisah tentang seorang perempuan yang punya pergumulan berat di dalam hidupnya. Perempuan itu bernama Hana. Nah, saudara, pergumulan berat itu dikatakan dalam 1 Samuel 1 ayat 1-20, sampai-sampai Hana tidak bisa dihiburkan oleh siapapun. Apa yang menjadi masalahnya, saudara? Hana tidak bisa mengandung dan melahirkan anak. Dan pada saat itu, perempuan yang tidak bisa melahirkan anak merupakan aib bagi seorang istri dalam budaya patriarkal seperti di Israel. Elkana, suaminya, juga pada saat itu menambah penderitaannya dengan ketidakmampuannya memahami perasaan istri yang sedang tertekan. Di ayat 8 misalnya dikatakan, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Nah, apalagi saudara, sikap merendahkan dari madunya. Pada saat itu konteksnya Elkana menikah secara poligami, dia mempunyai istri lain bernama Penina, dan Penina bisa memberikan keturunan bagi Elkana. Dan pandangan yang berlaku dalam bangsa Israel pada masa itu juga menambah penderitaan Hana, bahwa kemandulan itu dianggap sebagai hukuman Tuhan atas seorang wanita. Dan itulah yang menjadi kata-kata hinaan Penina kepada Hana, seperti tertera kalau kita baca di ayat 6-7. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu saudara, pertanyaannya, apakah benar Tuhan sedang menghukum Hana? Dan kalau kita membaca kisah itu, kita menyadari bahwa pandangan seperti itu tidak benar. Memang kita melihat Tuhan seperti menutup kandungan Hana di ayat 5. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi itu dilakukan bukan dengan maksud menghukum. Di tengah kepedihan hati yang tiada tara itu, Hana di situ memilih mengadukan nasibnya kepada Tuhan. Sengsara memang bisa membuat orang mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau hidup lancar dan masalah tidak seberapa, biasanya betapa mudah kita menganggap bahwa memang sudah seharusnya situasi itu yang terjadi. Tetapi ini lain, saudara. Maka di situ kita melihat melalui doa yang dipanjatkan dengan hati yang hancur oleh Hana, Tuhan memakai Eli untuk menjawab pergumulan Hana. Di situ Hana terhibur karena ia tahu bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Nah, buat kita, saudara, seharusnya kita jangan tunggu persoalan datang baru kita mencari Tuhan. Biasakan diri kita mencari kehendak Tuhan dan mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Percayalah, saudara, bahwa saat kita benar-benar bersandar kepada Tuhan, Tuhan dapat diandalkan dan jawabannya tidak akan pernah mengecewakan kita. Mari, saudara, kita terus bergumul di dalam perjalanan hidup kita yang tidak mudah dan berdoa terus. Kita percaya Tuhan mendengar doa-doa kita. Tuhan memberkati saudara hari ini. Amin.